Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dari kelas A119 dengan NIM 13519100022. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan penelitian, terutama pada jenis penelitian yang bersifat analitis. Rancangan penelitian yang tepat akan menentukan validitas internal dan eksternal suatu penelitian. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah masalah keterkaitan atau relevansi data yang diperoleh dengan masalah penelitian. Yang kedua, untuk mendapatkan data yang relevan dapat ditempuh melalui lebih dari satu jalan, sehingga dapat dipilih jalan manakah yang dapat menjamin data tersebut diperoleh secara objektif dan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Jalan manakah yang secara teknis lebih efektif dan efisien. Terdapat 5 kriteria yang melatar belakangi mengapa suatu penelitian perlu dirancang. Kelima kriteria tersebut adalah: 1. Keterkaitan atau relevansi data. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, validitas. Yang keempat, reliabilitas. Dan yang kelima, teknis pelaksanaan yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, saya memilih penelitian farmasi bahan alam, yang mana rancangan penelitian yang saya gunakan adalah rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian eksperimen adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab-akibat. Korelasi hubungan sebab-akibat dipelajari dengan memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian untuk kemudian dipelajari efek perlakuan tersebut. Terdapat 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimental, yaitu 1. Manipulasi suatu variabel, 2. Mengamati perubahan efek pada variabel lain yang bisa disebut dengan variabel dependent, dan 3. Pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Berdasarkan modus pengendalian situasi penelitian, rancangan eksperimen dibagi menjadi 2 jenis, yaitu eksperimen murni dan eksperimen semu atau kawasi. Jenis-jenis rancangan eksperimental ada 3 macam, dan dalam satu jenis terdapat 3 bagian. Untuk yang pertama, jenis rancangan eksperimental 1, jenis rancangan pra-eksperimen. Terdapat 3 bagian, one group design, one group pretest post-test design, dan the static group comparison. One group design adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, one group pretest post-test design, suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga, the static group comparison, suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua adalah jenis rancangan eksperimen. Terdapat 3 bagian, yaitu randomized control group pretest post-test design, randomized Solomon fork group design, dan ketiga factorial design. Randomized control group pretest post-test design yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, randomized Solomon fork group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Yang ketiga, factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat 1 atau 2 variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya.
Jenis yang ketiga yaitu jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Pada jenis ini terdapat dua bagian, yaitu the time series experiment dan non-randomized pretest and post-test control group. Untuk yang pertama, the time series experiment adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, non-randomized pretest atau post-test, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.